Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan juga salam sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Martini. Saya adalah Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Papua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional adalah salah satu dari agenda kedua pelatihan kepemimpinan administrator sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini adalah mata pelatihan pada agenda kedua dalam pelatihan kepemimpinan administrator selain manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja, dan mata pelatihan komunikasi efektif. Kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator adalah kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja. Nah, bagaimana saya mengampu mata pelatihan ini? Yuk kita ikuti sama-sama. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini alokasi waktunya 9 jam pelajaran atau 405 menit. Nah, saya membaginya dengan pertama pembukaan atau pendahuluan kurang lebih 30 menit, kemudian penyajian materi pokok 1, 2, dan 3 selama kurang lebih 335 menit, dan setelah itu penutup kurang lebih 30 menit. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional ini membekali peserta dengan kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional. Nah, materi pokoknya itu apa saja? Itu ada 3. Satu adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional, yang kedua adalah konsep dasar coaching dan mentoring, dan yang ketiga adalah refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Nah, ini saya ingin sekali berbagi tentang tips bagaimana membuka pembelajaran. Saya menggunakan teknik GLOSS, yaitu GLOSS. G itu adalah getting attention atau menarik perhatian peserta. Kemudian L-nya adalah link to the experience audience, jadi kita melingkan dengan pengalaman peserta. Yang O-nya adalah outcome, tujuan pembelajaran. Kemudian S yang pertama adalah structure, agenda pembelajarannya apa saja. Kemudian S yang terakhir adalah stimulus. Kita menstimulus peserta supaya mereka tertarik mengikuti pembelajaran dari pertama hingga terakhir. Nah, bagaimanakah saya menarik perhatian peserta? Jadi pada sesi pendahuluan atau pembukaan, caranya saya menarik perhatian dengan mengucapkan salam, kemudian membuat sesuatu yang lain dari yang lain yang unik untuk mengalihkan perhatian peserta, karena peserta itu pada jam pertama pemikirannya masih di luar ya, masih tadi kejadian apa, kemudian atau masih mengingat istrinya di rumah, suaminya atau anaknya, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengalihkan perhatian peserta itu supaya masuk ke dalam materi kelas kita. Kalau kita mau membuat sesuatu yang lain dari yang lain atau unik itu, contohnya kita minta mereka bertepuk tangan tetapi dengan suatu syarat, atau kita membuat aturan-aturan yang unik dan lucu selama proses pembelajaran. Misalnya, jika selama pembelajaran ini saya melihat ada yang mengantuk, saya akan bernyanyi. Atau jika ada yang bertanya, mereka akan mendapat bintang. Nah, bintang itu kalau dikumpulkan akan mendapatkan hadiah bagi yang memiliki bintang terbanyak. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, setelah perhatian mereka teralihkan, baru kita melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan keadaan atau pengalaman peserta. Nah, ini yang namanya link to experience audience.
Nah, pada pembelajaran kepemimpinan transformasional ini, saya akan menceritakan sebuah kisah atau storytelling, sesuatu kisah tentang seorang pemimpin yang memiliki permasalahan di kantornya atau di organisasinya. Setiap orang senang sekali diceritakan sesuatu, apalagi kalau ceritanya berkaitan atau berhubungan dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya. Nah, ketika bercerita, peserta itu akan seperti terhipnotis, dan juga mereka akan sambil mendengar itu mereka akan merefleksi dirinya yang berkaitan dengan cerita tersebut. Nah, apalagi setelah storytelling ya, atau menceritakan suatu kisah, saya akan melakukan debrief. Debrief ini adalah membimbing peserta dalam tanya jawab untuk merefleksikan pengalaman dalam hidup mereka yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, disinilah mereka akan masuk dalam bingkai materi kepemimpinan transformasional. Setelah itu cocok sekali kalau kita kemudian menayangkan tujuan pembelajaran untuk mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Saya penganut experiential learning, jadi saya cenderung untuk selalu memberikan aktivitas kepada peserta. Setelah itu baru bersama-sama melihat teori yang ada di dalam modul atau dalam referensi yang lain. Nah, selain itu saya juga ingin selama proses pembelajaran yang saya ampu, saya ingin peserta selalu berada dalam gelombang otak alfa. Ya, kita tahu bahwa gelombang otak manusia itu ada 4, gelombang beta, kemudian alfa, theta, dan delta. Nah, gelombang alfa ini adalah gelombang di mana peserta dalam keadaan siap untuk belajar. Nah, untuk memulai materi pokok pertama, yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional, saya akan memberikan tugas kepada peserta untuk mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan transformasional di era 4.0. Dan mereka harus memberikan penjelasan mengapa mereka memilih karakteristik tersebut. Di tugas ini, mereka akan terbuka wawasannya tentang kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan di era 4.0. Setelah mereka selesai presentasi, baru saya akan menampilkan ciri pemimpin transformasional yang ada dalam modul, dan kemudian dilanjutkan dengan membandingkan hasil diskusi mereka dengan ciri pemimpin transformasional yang ada di buku. Setelah itu saya lanjutkan dengan menjelaskan pengertian kepemimpinan transformasional. Saya akan menayangkan gambar atau cuplikan video tentang Smart City dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang menerapkan hal tersebut, atau juga video mall pelayanan publik. Juga saya akan menayangkan infografis tentang data pengguna internet di Indonesia yang mengisyaratkan bahwa penduduk Indonesia sudah menggunakan jaringan internet dalam genggamannya, sehingga betapa pentingnya bagi kita pemerintah Indonesia untuk beradaptasi dengan era 4.0 ini. Setelah mereka mengamati, saya akan bertanya kepada mereka, siapakah kira-kira yang bisa menciptakan atau membuat organisasi bisa seperti itu. Itu saja karena pada proses pembelajaran awal itu kita sudah membuka wawasan mereka. Tentu saja jawaban mereka adalah pemimpin transformasional. Nah, di sini saya juga akan mempraktekkan semacam neurolinguistik program. Saya akan memulainya dengan bertanya, menurut kalian kira-kira siapakah pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan transformasional? Nah, mereka akan menjawab
Kemudian jika mereka sudah menjawab dari dunia atau dari seluruh dunia atau seluruh Indonesia, kemudian saya akan bertanya, siapakah kira-kira pemimpin yang di lingkungan mereka yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Nah, mereka tentu saja akan menjawab mungkin 1, 2, atau bahkan tidak memiliki pemimpin yang punya ciri-ciri tersebut. Nah, di sini saya akan mengajak mereka untuk afirmasi positif dengan menyatakan dirinya bahwa saya adalah seorang pemimpin transformasional, agar itu bisa melekat dalam pikirannya, dalam subconscious mind-nya, sehingga tubuhnya akan merespon. Manusia adalah makhluk visual, sehingga saya cenderung untuk menayangkan gambar-gambar atau video dulu sebelum membuka wawasan mereka. Nah, kali ini saya akan menayangkan gambar atau video tentang permasalahan di tempat kerja, di organisasi, seperti misalnya salah 1 atau salah 2 dari tim kerja tidak produktif, tidak disiplin, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menggugah kedalaman pemikiran mereka dengan bertanya, kira-kira jika mereka menghadapi masalah ini, apa yang akan mereka lakukan? Nah, setelah itu saya akan menayangkan video tentang perbedaan antara bos dan seorang pemimpin. Saya meminta peserta untuk merefleksikan pengalamannya berkaitan dengan video tersebut. Yang manakah mereka? Apakah mereka bos atau mereka seorang pemimpin? Jika mereka bos atau pemimpin, bagaimana cara mereka memotivasi tim kerjanya yang mengalami masalah seperti yang di atas tadi, tidak produktif, tidak disiplin, tidak kreatif, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara mereka memotivasi tim kerjanya, menginspirasi tim kerjanya. Nah, dari sinilah saya kemudian menjelaskan konsep dasar coaching dan mentoring. Saya akan menayangkan beberapa teknik coaching. Kemudian saya akan memilih salah satu teknik, contohnya misalnya teknik grow. Saya akan memberikan teorinya, setelah itu memanggil sukarelawan dari peserta untuk praktek di depan kelas. Jadi ada peserta yang praktek tentang teknik coach, kemudian ada peserta yang mengamati dan kemudian bertanya atau memberikan komentar. Hal yang sama saya lakukan juga kepada teknik mentoring. Untuk strategi dari materi terakhir, yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional, saya mengawali pembelajaran materi ini dengan bertanya kepada peserta, siapakah pemimpin yang mereka kagumi? Jika pemimpinnya ada di dalam ruangan, tunjuk ke arahnya. Jika dia ada di luar ruangan, tunjuk ke arah pintu. Kebanyakan peserta akan menunjuk ke arah luar atau ke arah pintu. Nah, dari sini saya akan mengajak bersama-sama dengan peserta untuk merefleksi kepemimpinan dirinya selama ini. Saya akan menggunakan game. Kali ini saya menggunakan board game. Board gamenya berjudul Speak to Change. Nah, saya akan membuat kartu-kartu dengan pertanyaan seputar kepemimpinan transformasional, tentang inovasi, tentang budaya organisasi yang menuju ke inovasi. Karena bermain, maka peserta akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan seputar dirinya. Biasanya kalau tidak bermain akan sulit menjawab pertanyaan tentang dirinya, karena mereka cenderung akan tidak jujur. Tetapi karena bermain, mereka akan dengan senang menjawab pertanyaan, kemudian merefleksi dirinya, mengingat kembali apa saja yang mereka lakukan selama ini sebagai pemimpin. Tetapi tentu saja dengan senang karena sedang bermain. Nah, setelah bermain, saya akan meminta peserta untuk berdiskusi tentang hasil refleksi dirinya, kaitannya dengan peran pemimpin dalam menghadapi tantangan di era 4.0. Nah, hasil dari diskusi ini saya meminta peserta untuk
mempresentasikannya dengan metode World Cafe. Metode World Cafe ini menarik sekali ya. Jadi peserta akan dalam kelompoknya itu mereka akan membuka kafe. Mereka harus memilih salah satu temannya menjadi host, yaitu yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi mereka, dan juga satu orang temannya menjadi pelayan atau seorang notulen. Sementara anggota yang lainnya akan berjalan berkeliling ke kafe-kafe lain melihat hasil diskusi dari teman-temannya yang lain. Nah, ini sangat menarik sekali. Setelah selesai presentasi, kemudian saya akan mengomentari hasil diskusi mereka dan akan memberikan pencerahan tentang kepemimpinan diri, tentang inovasi, tentang budaya organisasi, juga kepemimpinan transformasional. Setelah selesai presentasi, saya akan memberikan komentar tentang hasil presentasi mereka dan juga memberikan pencerahan tentang refleksi kepemimpinan diri, kepemimpinan transformasional, inovasi, dan juga budaya organisasi. Nah, setelah itu baru kita tampilkan quote-quote tentang kepemimpinan transformasional. Saya akan mereview tentang pentingnya kepemimpinan transformasional dalam birokrasi di era 4.0. Terus menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana menginspirasi tim kerja, memotivasi tim kerja agar mereka lebih berkinerja dan bisa beradaptasi dengan era 4.0. Nah, disinilah kita masuk ke menekankan ke pentingnya mentoring dan coaching. Saya sudah menyiapkan beberapa kasus-kasus dari salah satu atau salah dua tim kerja. Jadi staf-staf yang bermasalah, tidak produktif, itu saya sudah membuat beberapa kasusnya, kemudian membagikannya kepada peserta. Mereka akan berperan sebagai coach dan coachee. Jadi nanti salah satu dari mereka akan berperan jadi coach, yang satunya akan membaca kasus yang mereka alami, kemudian mereka berperan sebagai orang di kasus tersebut. Begitu juga dengan praktek mentoring. Di situ mereka akan praktek coaching dan mentoring sepuas-puasnya, dan saya akan memantau, merespon jika ada hambatan, dan kita akan melakukan diskusi tanya jawab seputar coaching dan mentoring yang telah mereka simulasikan. Bagaimana saya menutup sesinya? Jika saya sudah membukanya dengan sangat menarik, maka tentu saja saya akan tutupnya dengan menarik juga. Jadi saya tutup dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Saya mengevaluasi mereka akan tentu saja akan antusias, karena di sini mereka akan melihat sejauh mana pendalaman materi mereka terhadap kepemimpinan transformasional. Saya gunakan jaringan internet dan mereka punya smartphone, kemudian menggunakan aplikasi Quizizz itu. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus jawab, dan di situ akan terlihat siapa yang rankingnya tertinggi. Nah, setelah melakukan evaluasi, kemudian saya akan memberikan hasil pembelajaran mereka, memberikan feedback, kemudian membuat rangkuman bersama peserta. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk mengingatkan kepada peserta agar mereka terus mengasah diri, agar bisa mentransformasi diri, agar bisa terus berkinerja dan semakin lebih mantap lagi di unit organisasinya. Setelah itu, baru saya mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peserta terhadap perhatian mereka dalam proses pembelajaran selama 9 jam pelajaran ini. Demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan transformasional dalam pelatihan kepemimpinan administrator yang saya ampuh. Semoga strategi pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.